Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Kusumaningrum dengan NIM 1910205062. Saya ada di kelas Metode Intervensi Individu dan Keluarga, kelas B. Saya akan mempresentasikan tentang kebutuhan membicarakan masalah yang dianggap rahasia atau nama lainnya adalah kerahasiaan. Oke, dalam praktek intervensi individu dan keluarga, kerahasiaan menjadi aspek yang sangat penting. Informasi yang diberikan klien kepada seorang pekerja sosial menjadi acuan dalam melaksanakan intervensi, dan hal tersebut harus dilakukan dengan prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan juga menjadi faktor penentu kepercayaan klien terhadap pekerja sosial yang membantunya. Namun, klien juga berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan seorang pekerja sosial untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia. Oke, bagian ini adalah tentang pemanfaatan kerahasiaan. Kerahasiaan dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, diagnosa. Seorang pekerja sosial harus mendapatkan gambaran secara utuh tentang masalah yang dialami klien, karena gambaran tersebut akan digunakan sebagai bahan diagnosa. Yang kedua, treatment. Dalam membicarakan informasi yang bersifat rahasia, klien terkadang tidak bisa mengatakannya ke semua orang, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun dikarenakan beberapa hal. Contohnya, klien bisa saja berubah hidupnya karena informasi tersebut atau bahkan mencemarkan nama baik diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, kerahasiaan yang diberikan klien kepada seorang pekerja sosial menjadi reputasi terhormat bagi pekerja sosial. Yang ketiga, hubungan. Hubungan yang terjalin antara klien dengan pekerja sosial harus terjalin dengan baik, dan hal tersebut didasarkan pada kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Karena kerahasiaan menjadi faktor utama dalam praktek intervensi masalah yang dialami klien. Dan dengan kerahasiaan, klien mampu menaruh rasa kepercayaan kepada pekerja sosial yang nantinya kepercayaan tersebut bisa mempermudah pekerja sosial dalam menyelesaikan masalah yang dialami klien. Oke, lanjut. Ada 3 hal yang harus dipertanyakan oleh pekerja sosial jika klien menuntut pekerja sosial karena informasi rahasianya sering disampaikan. Ada 3, yaitu dengan siapa pekerja sosial membagi informasi. Dalam membagikan informasi yang mengandung unsur kerahasiaan, pekerja sosial harus mendapat izin dari klien yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan praktek yang baik dan menunjukkan respek pekerja sosial kepada klien dalam membuat sebuah keputusan. Yang kedua, kapan pekerja sosial membuka rahasia? Nah, di bagian ini ada beberapa alasan untuk mengungkap rahasia klien tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu, yaitu pertama, di mana penyimpanan rahasia akan menimbulkan konflik dengan kewajiban klien yang lebih tinggi. Yang kedua, di mana penyimpanan rahasia akan menimbulkan konflik dengan hak-hak yang lain. Yang ketiga, rahasia akan diungkapkan karena penanganan serius pada seorang pekerja sosial. Keempat, penyimpanan rahasia akan menimbulkan konflik dengan hak-hak lembaga sosial, di mana penanganan masalah yang ada adalah reputasi lembaga sosial. Yang kelima, di mana penjagaan rahasia akan menimbulkan konflik dengan hak-hak kebenaran masyarakat atau menimbulkan bahaya yang serius terhadap masyarakat. Oke, yang lanjut yang tadi, bagian ketiga. Bagaimana pekerja sosial menjadi rahasia informasi yang dimilikinya? Dalam menjaga informasi yang bersifat rahasia, persyaratan dari lembaga yang terlibat adalah memberi kesempatan kepada klien untuk berbicara secara rahasia. Lembaga juga harus menjamin percakapan baik secara langsung maupun melalui telepon, serta menjaga informasi yang dianggap tidak baik. Informasi yang didapat harus diterapkan pada staf lembaga khusus. Harapannya adalah staf lembaga sosial yang terlibat akan benar-benar mengerti apa definisi dari kerahasiaan dan juga sistem administrasi yang digunakan. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa saat klien mengungkapkan rahasianya kepada pekerja sosial, itu merupakan penghargaan dan menjadi suatu kesempatan yang sangat berharga.
Karena itu menandakan bahwa pekerja sosial adalah wakil dari klien untuk mengungkapkan rahasianya dan bukti dari kebebasan klien dalam berbicara dengan caranya sendiri. Pengungkapan rahasia dari klien kepada pekerja sosial juga merupakan bentuk bantuan psikologis, karena dengan bercerita mampu mengurangi beban dari klien yang sudah dirasakannya selama menghadapi masalah-masalah hidupnya selama ini. Oke, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.